Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat ya teman-teman. Dan jangan lupa bersyukur teman-teman atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah teman-teman, sebelum belajar dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda pada pembelajaran 4 dan 5. Nah, teman-teman, di sini Bunda Guru mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui ayat telaah, siswa dapat mengetahui proses embun dengan tepat. Melalui ayat telaah, siswa dapat mengetahui perbedaan es kering dan es batu dengan benar. Yang ketiga, melalui ayo rumuskan, siswa dapat memahami tentang proses perubahan wujud bilim dengan tepat. Yang keempat, melalui ayo aplikasikan, siswa dapat memberikan tanggapan dan saran sederhana dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan 2, siswa dapat menghitung menggunakan satuan berat baku. Nah, teman-teman, siapa di antara teman-teman semua yang selalu rajin melaksanakan sholat subuh? Good job, teman-teman semuanya. Pagi hari selalu terasa lebih sejuk, bukan teman-teman? Apabila selesai sholat subuh, coba teman-teman keluar rumah dan lihat tumbuhan yang ada di sekitar teman-teman. Permukaan daun pasti ditutupi oleh titik-titik air. Nah, tahu tidak teman-teman bahwa titik-titik air tersebut adalah embun atau mengembun? Nah, mengembun adalah salah satu perubahan wujud benda dari gas menuju cair. Embun sendiri adalah udara yang mengandung air. Kemudian udara tersebut berubah menjadi titik-titik air. Proses tersebut adalah mengembun, salah satu perubahan wujud antara gas menjadi cair. Nah, teman-teman, embun dapat terbentuk pada suhu yang cukup dingin dan kondisi yang cukup tenang. Dan sangat kebetulan, malam hari adalah satu waktu yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Udara memiliki satu titik jenuh di mana ia tidak dapat lagi menampung uap air lebih banyak dan sebagian uap tersebut kembali berubah menjadi titik air. Nah, ternyata menurunnya suhu udara juga bisa menyebabkannya berada di titik jenuh. Titik jenuh akibat penurunan suhu udara ini kita kenal sebagai titik embun. Nah, selanjutnya Bunda Guru mempunyai contoh mengembun teman-teman. Yang pertama, kaca mobil saat hujan. Pasti teman-teman pernah dong melihat kalau teman-teman sedang ada di dalam mobil atau pesawat. Pasti kalau hujan itu di kacanya ada titik-titik ini nih teman-teman. Itu contoh dari mengembun. Yang kedua nih teman-teman, air yang berisi minuman dingin. Nih, kalau misalkan teman-teman membeli minuman, pasti setelah keluar dari alat pendingin atau kulkas, ia masih tetap biasa saja dan masih tetap dingin. Namun, jika setelah diminum atau kita genggam, pasti mengeluarkan titik-titik ini nih teman-teman. Ini termasuk contoh dari mengembun juga teman-teman. Dan yang terakhir, rumput pagi atau tanaman. Ini pasti selalu ada dikala setelah subuh, itu pasti ada titik-titik itu teman-teman. Nah, teman-teman, ya, ternyata air embun merupakan salah satu air yang suci dan dapat digunakan untuk berwudu, teman-teman. Kalau teman-teman di rumahnya tidak ada air, bisa dengan air embun, teman-teman. Embun hadir karena adanya peristiwa mengembun. Lalu mengembun juga bisa terjadi pada gelas yang diisi oleh air es. Nah, teman-teman, yuk kita baca bacaan pada halaman 111 tentang es kering. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Es kering. Nisa dan Sofia bermain di halaman rumah.
Karena keasikan bermain, tidak terasa hari sudah semakin siang. Sofia mengajak Nisa membeli es krim. Mereka pergi ke warung untuk membeli es krim. Nah, Nisa memilih es krim rasa coklat dan Sofia memilih es krim rasa pisang. Karena ingin menikmati es krim di rumah, Nisa meminta kepada penjaga warung agar esnya dibungkus. Penjaga warung memberikan es kering untuk menjaga agar es krim tidak meleleh di dalam kantong. Mengapa diberikan es kering, Pak? Tanya Sofia. Hanya sebagai pendingin untuk menjaga agar es krim tetap beku, Nak. Jawabnya penjaga warung. Oh begitu, lanjut Nisa. Kemudian mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka menikmati es krim yang mereka beli. Nisa melihat es kering lama-kelamaan mengecil dan habis. Mengapa bisa menghilang ya? Tanya Nisa. Yuk kita tanya Bang Salman, ajak Sofia. Es kering adalah zat karbon dioksida atau disebut CO2 yang dibekukan atau dipadatkan. Es kering bukan air yang dibekukan. Es kering jika menguap akan menghilang menjadi udara. Sedangkan es batu akan mencair jika terkena panas. Es kering lebih dingin dibandingkan dengan es batu. Es kering banyak digunakan untuk mendinginkan es krim agar tidak mudah meleleh. Sudah dibacakan teman-teman? Lanjut yuk. Nah teman-teman, ini perbedaan dari es batu dan es kering. Yang pertama, es batu terbuat dari air yang dibekukan. Yang kedua, es batu akan mencair dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, es batu tidak sedingin es kering. Dan yang terakhir, es batu lebih sering digunakan untuk membuat minuman. Nah, kalau lagi puasa, teman-teman pasti mensajikan sirup ditambah oleh es batu untuk minuman yang segar sekali. Nah, ini perbedaan es kering nih teman-teman. Es kering bukan terbuat dari air yang dibekukan, tapi terbuat dari zat karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, es kering akan menguap dan menghilang apabila terkena udara. Nah, yang ketiga, es kering lebih dingin daripada es batu. Yang keempat, es kering lebih sering digunakan untuk menjaga suhu es krim agar tidak meleleh. Nah, lanjut ya. Ini contoh tempat es kering, teman-teman. Ini bermanfaat untuk menjaga es krim agar tidak cepat meleleh. Nah, teman-teman, ternyata es batu maupun es kering dapat diukur oleh satuan baku berat, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, teman-teman, kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kalau hektogram sama dengan 0,1 kilogram atau sama dengan 100 gram. Dekagram sama dengan 10 gram. Kalau gram sama dengan 1000 miligram. Dan desigram sama dengan 0,1 gram atau sama dengan 100 miligram. Kalau sentigram sama dengan 10 miligram. Nah, lanjut ya teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman, setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Dan jika setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Di sini Bunda Guru mempunyai contoh soal teman-teman. Ibu memiliki persediaan 2 kilo es krim. Setelah digunakan, es kering yang tersisa hanyalah 450 gram. Berapa gram es kering yang digunakan oleh ibu ya teman-teman? Nah, jawabannya 2 kilogram sama dengan 2 dikali 1000. Nah, tadi berapa 1 kilogram sama dengan berapa teman-teman?
1000 gram. Berarti kalau 2 kilo sama dengan 2 dikali 1000. Hasilnya 2000 gram. Nah, di sini 2000 gram sama 450 gram itu penyebutan sudah sama ya teman-teman. Jadi tinggal kita kurangkan. Nah, di sini 2000 dikurang 450 gram sama dengan berapa ya teman-teman? Good job, 1550 gram. Jadi, es kering yang digunakan adalah sejumlah 1550 gram. Nah, teman-teman, menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Misalnya, kapur barus. Tadi kan es kering, sekarang kapur barus ya teman-teman, yang akan mengecil karena sebagian masanya berubah menjadi gas. Nih, contohnya nih teman-teman, dari kapur barus itu atau kamper biasanya kita sebut ya teman-teman. Nah, teman-teman, menyublim ini biasanya dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Benda padat yang menyublim tidak mengalami perubahan pertama menjadi benda cair lebih dulu, namun langsung menjadi gas. Contoh perubahan wujud benda menyublim adalah kapur barus yang lama-kelamaan mengecil dan habis. Karena masanya sudah habis, kapur dan ini tidak menghilang, melainkan menjadi gas tanpa mencair, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menghadapi berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan kita maupun orang lain. Cara menghadapinya adalah, tahu tidak teman-teman? Dengan mendakapi dan juga memberikan saran, teman-teman. Nih, Bunda Guru mempunyai contoh nih, teman-teman. Masalah. Somi mencoba untuk melakukan percobaan menyublim, namun ia tidak merapikan kembali barang-barang yang telah ia gunakan untuk melakukan percobaan tersebut. Lalu Ani pun kesal karena tindakan Somi. Nah, tanggapannya, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan teman menjadi kesal. Sarannya nih teman-teman, sebaiknya Ani membantu merapikan peralatan percobaan bersama Somi. Jadi teman-teman, dari sini kita dapat mengetahui bahwa jika kita setelah melakukan apapun, kegiatan apapun, itu harus kita rapikan kembali supaya tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diomelkan atau tidak membuat orang lain kesal terhadap percobaan atau perbuatan kita ya teman-teman. Nah, teman-teman, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengharum ruangan yang dapat berupa kapur barus tadi. Rasulullah senantiasa dalam keadaan bersih dan suci, karena hal tersebut merupakan sebagian dari iman umat muslim. Teman-teman, sekarang kita kerjakan tugas-tugas pada halaman 104 sampai 105, halaman 109 kegiatan 2, halaman 112 kegiatan 1, halaman 114 kegiatan 1. Nah, teman-teman jangan lupa dikumpulkan kepada wali kelasnya ya teman-teman. Dan semangat dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin cukup sekian dari Bunda Vira. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye.